Selamat datang di sekolah minggu di KKPI Imamat Bali. Apa kabar adik-adik? Sehat ya pastinya Kak? Pastinya sehat ya. Oke adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Semuanya boleh ambil sikap berdoa. Kita bangkit berdiri lagi ya adik-adik. Kita memuji nama
dikasihi Tuhan, hari ini Kak Alina senang sekali karena kita masih bisa sama-sama untuk memuji Tuhan dan masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua juga pasti senang dan sudah tidak sabar lagi kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau begitu, sekarang adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kami, masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami adik-adik sekolah minggu untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati pikiran kami, sehingga kami dapat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga kakak sekolah minggu kami dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima dan sempurnakanlah doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Kakak ulangi ya. Kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Kakak akan bacakan dari sini dan adik-adik di rumah boleh sambil mengikutinya ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Sebelumnya, Kalina ingin menunjukkan sebuah gambar di sini. Ini adik-adik bisa lihat gambarnya. Nah, jadi adik-adik di gambar ini terlihat bahwa ada 2 orang anak yang sedang sakit. Nah, jadi anak yang pertama itu sedang sakit demam dan anak yang kedua ini sedang sakit gigi. Nah, adik-adik, kita semua pasti pernah merasakan sakit ya. Entah itu sakit demam, sakit perut, sakit gigi, sakit kepala, dan masih banyak ya adik-adik. Nah, kalau kita sedang sakit nih, pasti rasanya itu sangat tidak enak. Terus kita juga tidak berselera makan, dan kita juga badan kita juga terasa lemas, dan kita juga nggak bisa main kan sama teman-teman kita. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta, ke-10 orang yang sakit kusta
dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kira-kira tahu tidak sakit kusta itu seperti apa ya? Nah, jadi adik-adik, penyakit kusta ini adalah salah satu jenis penyakit kulit, tapi jenis penyakit kulit yang orang-orang banyak yang takut dengan penyakit ini. Karena apa? Karena penyakit ini bisa menyebabkan anggota tubuh, anggota badan ini hilang satu persatu. Nah, dan juga bagi orang Yahudi, orang-orang yang terkena penyakit kusta itu adalah dianggap sebagai kutukan karena telah melanggar perintah Tuhan. Jadi adik-adik, orang-orang kusta itu harus hidup terpisah dari orang tua mereka, dari saudara-saudara mereka, dan dari warga masyarakat lainnya. Jadi mereka itu seperti diasingkan, seperti itu. Jadi nggak tinggal berbaur dengan masyarakat lainnya. Nah, suatu hari Yesus sedang berjalan. Ini gambar Yesus, kira-kira sepertinya. Ini gambar Yesus sedang berjalan menuju sebuah kota yang bernama kota Yerusalem. Nah, adik-adik, pada saat Yesus tiba di perbatasan antara Samaria dan Galilea, Yesus bertemu dengan ke-10 orang sakit kusta. Kira-kira seperti ini gambar ke-10 orang yang sedang sakit kusta. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus bertemu dengan ke-10 orang sakit kusta. Tapi adik-adik, ke-10 orang sakit kusta ini tidak berani untuk mendekati Tuhan Yesus karena mereka merasa bahwa diri mereka itu najis atau kotor dan tidak layak untuk dekat-dekat dengan Tuhan Yesus karena mereka terkena penyakit kusta. Jadi adik-adik, mereka hanya berani dari kejauhan untuk melihat Tuhan Yesus, dan mereka ke-10 orang kusta ini berteriak dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," kata ke-10 orang kusta ini. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus menjawab apa? Lalu jawab Yesus kepada ke-10 orang kusta ini, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam." Nah, jadi ke-10 orang kusta ini menurut dengan perkataan Tuhan Yesus, sehingga mereka pun berbalik dan pergi untuk memperlihatkan diri mereka ke para imam-imam. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan mereka mau pergi, tiba-tiba mereka itu sudah sembuh. Jadi penyakit kusta mereka itu sudah sembuh. Mereka sangat bergembira. Wah, kita sudah sembuh, seperti itu. Wah, hebat ya adik-adik, mujizat yang telah dilakukan Tuhan untuk ke-10 orang kusta ini. Nah, tapi adik-adik, sayangnya dari ke-10 orang kusta ini, nah ini mereka sudah sangat bersuka cita karena mereka sudah sembuh. Nah, dari mereka ini hanya ada satu orang yang ingat kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Karena apa? Karena sudah disembuhkan dari penyakit kusta tadi. Sedangkan yang ke-9 orang tadi, mereka tidak ingat. Mereka lupa untuk mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Sedangkan yang satu orang ini yang adalah seorang Samaria, jadi yang satu orang ini adalah orang Samaria, dia bersuka cita karena dia sudah disembuhkan. Dia berbalik, dia pergi lagi kepada Tuhan Yesus. Dia datang, terus dia bersujud di depan kaki Tuhan Yesus, dan dia berterima kasih karena Tuhan telah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari Minggu ini, kita harus banyak belajar ya dari orang yang kembali tadi kepada Tuhan. Orang mana tadi?
orang Samaria. Jadi kita harus belajar dari orang Samaria ini, karena meskipun dia sudah mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, dia memang bersukacita, tapi hal yang penting adalah dia tidak lupa untuk bersyukur, tidak lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah diberikan kesembuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau kita menerima barang atau menerima hadiah, atau kita mendapatkan bantuan dari orang tua kita atau dari orang-orang di sekitar kita, contohnya adik-adik saat adik-adik mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan PR, terus adik-adik ditemani oleh mama atau papa untuk membantu mengerjakan PR. Nah, adik-adik juga harus berterima kasih kepada mereka. Nah, dan ketika adik-adik mendapatkan hadiah juga, adik-adik harus mau untuk berkata terima kasih kepada orang yang memberikan hadiah kepada adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, yang terpenting adalah di dalam kehidupan kita ini, kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, kita harus hidup dengan bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berdoa. Kita rajin berdoa kepada Tuhan. Dengan kita rajin berdoa kepada Tuhan, kita akan rajin mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan, bersyukur karena kita masih bisa berjalan, masih bisa berlari, masih bisa makan, dan lain-lain. Dan juga kita juga bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara kita rajin untuk beribadah kepada Tuhan, seperti beribadah bersekolah minggu setiap hari minggunya, meskipun belum bisa bergereja atau belum bisa bersekolah minggu di gereja langsung, melainkan secara adik-adik di rumah aja, kita yang kita sama-sama memuji Tuhan, tapi tidak bisa di satu tempat, berbeda tempat, tapi itu tidak mengurangi kita untuk bersyukur, untuk memuji nama Tuhan. Selain itu, dengan adik-adik rajin membantu orang tua kita, itu juga sudah menandakan atau menunjukkan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan di hari Minggu ini. Semoga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Semoga kita menjadi anak-anak yang semakin sering untuk bersyukur, semakin sering mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, rajin berdoa juga kepada Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang adik-adik boleh tutup kembali Alkitabnya, dan adik-adik boleh duduk lagi yang manis dan ambil sikap doa, karena kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih, ajarlah kami anak-anak sekolah minggu agar menjadi anak-anak yang rajin bersyukur, anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan juga kemurahan rezeki kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah ibadah kami dapat berkenan kepada Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni juga kami Bapa akan segala dosa-dosa kami, sehingga kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar untuk menghafal hukum Taurat Tuhan. Nah, di hari Minggu ini kita akan mencoba menghafal hukum Taurat yang keberapa? Ayo, yang kemarin hukum Taurat keberapa? Adik-adik masih ingat gak?
tentunya dalam hati adik-adik masing-masing ya. Hukum Taurat yang keenam bunyinya, jangan engkau membunuh. Sekali lagi adik-adik, hukum Taurat yang keenam bunyinya, jangan engkau membunuh. Kita lanjut memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak. Kalau kami boleh sekolah minggu, boleh mendengarkan firman Tuhan, semua itu berkat kasih karunia saja ya Bapak. Pada hari ini ya Bapak, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak, yang saat ini sedang sekolah minggu di rumahnya masing-masing ya Bapak. Tuhan Engkau berkati adik-adik kami, Engkau pelihara adik-adik kami ya Bapak. Kiranya adik-adik kami boleh tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Walaupun kami belum bisa sekolah minggu bersama-sama, tapi kiranya adik-adik kami tidak bersedih hati. Kiranya adik-adik tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Begitu juga dengan kesehatan adik-adik kami ya Bapak. Kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati adik-adik kami dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Bapak. Kiranya adik-adik kami terhindar dari segala satu penyakit dan tetap kuat dan sehat. Begitu juga dengan kedua orang tua adik-adik kami ya Bapak. Engkau juga memberkatinya ya Bapak, kesehatannya juga Engkau berkati. Kiranya damai sejahtera daripada ya Bapak mengalir di tengah-tengah keluarga adik-adik kami ya Bapak. Kami juga mau membawakan doa kepada ya Bapak. Kiranya ada adik-adik kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Engkau sembuhkan adik-adik kami melalui obat-obat yang dia mengonsumsi Tuhan. Engkau kiranya membuat adik-adik kami kembali sembuh
Allah Bapa adik-adik kami, kiranya Engkau memberkatinya. Inilah doa dan permohonan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Mari persiapan persembahan adik-adik di rumah. Kita memberikan persembahan kita. Dan